Halo teman-teman, perkenalkan di sini nama saya Agnes. Saya sebagai moderator yang akan memandu presentasi mengenai masa reformasi. Di sini saya ditemani dengan Rasti, Jessica, Parto, dan Fajar sebagai penyaji, dan Ray sebagai IT. Untuk penyaji, saya persilahkan. Terima kasih untuk Agnes atas kesempatannya, dan untuk selanjutnya nanti akan dipimpin oleh Barto terlebih dahulu. Apa itu reformasi? Menurut KBBI, mengartikan reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan. Reformasi adalah berlaku di bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi adalah biasa dilakukan apabila ada penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara atau masyarakat. Di Indonesia sendiri, peristiwa reformasi sudah terjadi bahkan sampai sekarang, yaitu terjadi di era pasca Soeharto yang dimulai pada tahun 1998 mengakhiri kekuasaan 30 tahun Soeharto. Latar belakang terjadinya reformasi di Indonesia. Masa reformasi di Indonesia terjadi pada Mei tahun 1998. Penyebab peristiwa era reformasi adalah pemerintahan tidak mampu mengatasi krisis ekonomi yang sedang dialami Indonesia pada tahun 1997 sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Dan tidak hanya itu, Indonesia juga dilanda kemarau dan didukung dengan jatuhnya komoditas ekspor. Permasalahan-permasalahan tersebut sangat memporak-porandakan negara Indonesia pada masa itu. Ada begitu banyak krisis yang melanda Indonesia pada saat itu, yakni krisis ekonomi, krisis politik, krisis hukum, krisis keamanan dan sosial budaya, serta krisis kepercayaan. Namun, krisis ekonomi menjadi faktor utama runtuhnya Orde Baru dan lahirnya era reformasi. Pada tahun 1997, krisis ekonomi yang melanda Thailand mulai berdampak pada perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai merosot hingga Rp15.000 per dolar. Harga-harga kemudian melambung tinggi, jumlah utang luar negeri mencapai 163 miliar dolar Amerika Serikat lebih. Pengangguran dan kemiskinan penduduk meningkat tajam. Selain itu juga banyaknya bank bermasalah, pertumbuhan ekonomi minus 20-30%. Dan dari permasalahan tersebut, akibatnya pemerintahan Orde Baru yang dibawa kepemimpinan Presiden Soeharto pun mendapat banyak tekanan politik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang pertama dari luar negeri, yaitu Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan dari jabatannya sebagai presiden. Dan dari dalam negeri, terjadi gerakan mahasiswa yang turun ke jalan untuk menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Berikutnya adalah tujuan dari terjadinya reformasi di Indonesia. Maksud dan tujuan diadakannya reformasi adalah 1. Menangani krisis ekonomi dan dalam waktu sesingkat mungkin, terkhusus untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global serta memulihkan aktivitas usaha nasional. 2. Adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui peningkatan dan perluasan partisipasi politik rakyat serta secara tertib guna mewujudkan stabilitas nasional. 3. Menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan hak asasi manusia menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental. 4. Meletakkan dasar-dasar kerangka dan kegiatan reformasi pembangunan agama dan sosial budaya dalam mewujudkan masyarakat madani. Demonstrasi. Pada masa reformasi di Indonesia ini ada 5 tragedi penting yang bersejarah.
Yang pertama itu ada tragedi Trisakti. Tragedi ini menjadi salah satu peristiwa paling membekas sepanjang era Orde Baru. Tragedi terjadi pada 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswa yang sedang demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya tertembak dan tewas. Mereka adalah Ella Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendrawansi. Yang kedua ada insiden berdarah di Medan pada tahun 1998. Pada insiden ini ada ratusan toko yang dirusak, sejumlah kendaraan yang dibakar, serta 5 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka akibat aksi unjuk rasa yang mereka lakukan. Yang ketiga ada tragedi Gejayan di Yogyakarta. Tragedi terjadi pada Jumat 8 Mei 1998 di daerah Gejayan, Yogyakarta. Dari peristiwa ini terjadi banyak kekerasan antara aparat dengan mahasiswa Yogyakarta yang menyebabkan ratusan korban terluka, bahkan 1 orang meninggal dunia. Moses Gatotkaca. Yang keempat ada tragedi penjarahan dan SARA jelang reformasi 1998. Kala itu, Indonesia tengah mengalami krisis moneter, di mana hutang menumpuk dan dolar semakin meningkat. Belum selesai dengan krisis moneter, peristiwa naas lain juga terjadi, di mana kios-kios dibakar, wanita etnis Tionghoa mengalami pelecehan seksual, ratusan orang juga dikabarkan hilang serta tewas dalam kerusuhan ini. Dan yang terakhir, yaitu puncaknya, adalah demo pada tahun 19 sampai 21 Mei 1998 di depan gedung DPR MPR Jakarta. Di sana Merdeka Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan sekaligus mengambil sumpah jabatan oleh B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia. Berikutnya adalah dampak reformasi kepada bangsa Indonesia. Yang pertama adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Setelah reformasi, orang-orang bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Presiden B.J. Habibie memberikan ruang bagi siapapun yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi. Namun, bagi mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa, terlebih dahulu diharuskan untuk mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan lokasi di mana demonstrasi dilakukan. Hal ini dilakukan karena mengacu dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua adalah masalah duifungsi ABRI. Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di perwakilan rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap, yaitu dari yang tadinya berjumlah 75 orang menjadi 38 orang. Dahulu, ABRI terdiri dari 4 angkatan, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian RI. Namun, sejak tanggal 5 Mei 1999, Polri telah memisahkan diri dari ABRI dan berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI juga berubah menjadi TNI. Dan yang ketiga adalah reformasi bidang hukum. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie dilaksanakan reformasi di bidang hukum, di mana reformasi hukum ini disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pada Orde Baru, karakter hukum yang berlaku di Indonesia cenderung bersifat konservatif, ortodoks, dan elitis, dianggap sebagai bentuk hukum yang memberi hak asasi manusia. Dan dalam masa reformasi dapat menjamin keamanan perlindungan hak asasi manusia. Nah, berikut ini adalah dimulainya masa reformasi di Indonesia. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto secara resmi mengumumkan untuk meletakkan jabatannya. Ia kemudian menunjuk wakilnya, B.J. Habibie, untuk menggantikan posisinya sebagai Presiden RI di Istana Negara. Dengan lengsernya Soeharto dan majunya B.J. Habibie sebagai Presiden, maka menandai dimulainya masa reformasi di Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian peristiwa kejatuhan Orde Baru menuju reformasi. Yang pertama diawali pada tanggal 18 Mei tahun 1998. Ketua DPR atau MPR saat itu, Harmoko, mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Lalu pada tanggal 19 Mei 1998,
pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi mengadakan rapat yang menghasilkan keputusan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri secara konstitusional. Lalu pada tanggal 20 Mei 1998, ribuan mahasiswa tetap bertahan dan semakin banyak berdatangan ke gedung DPR atau MPR RI. Mereka terus mendesak agar Soeharto segera mundur dari jabatannya. Dan akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh wakilnya pada saat itu, B.J. Habibie. Berikut di sini Presiden Negara RI pasca reformasi. Yang pertama bisa lihat di sini ada Bapak B.J. Habibie yang menjabat dari 1998 sampai 1999. Dan kedua ada Bapak Abdurrahman Wahid dari 1999 sampai 2001. Dan yang ketiga ada Bu Megawati Soekarno Putri dari 2001 sampai 2004. Dan keempat ada Bapak SBY atau disebut Susilo Bambang Yudhoyono menjabat dari 2004 sampai 2014. Dan yang terakhir ada Bapak Joko Widodo menjabat dari 2014 hingga 2024. Itu dia untuk isi dari presentasi kami. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Rasti, Barto, Fajar, dan Jessica sebagai penyaji yang sudah menyampaikan materi. Itu dia presentasi dari kami mengenai masa reformasi di Indonesia. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.